Salam semuanya, kembali lagi bersama Wardaya College Online Learning. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan divisi Bryophyta, tumbuhan lumut, dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan metagenesis dari tumbuhan lumut. Jadi di metagenesis tumbuhan lumut ini kita akan melihat pergiliran keturunan atau pergiliran hidup, siklus hidup dari si tumbuhan lumut ini yang meliputi tahap atau fase generatif dan tahap dari fase sporofit. Nah, sebelum kita mulai bahas terkait dengan tak metagenesis tumbuhan lumut, kadangkala mungkin kita lebih baik mengenal juga istilah yang berkaitan dengan metagenesis tumbuhan lumut, yaitu yang pertama struktur sporofit. Jadi kalau struktur sporofit adalah struktur di mana tumbuhan lumut ini atau struktur yang di mana dia menghasilkan spora. Jadi struktur yang menghasilkan spora. Kemudian ada struktur gametofit, yaitu struktur yang menghasilkan gamet. Nah, ada juga istilah diploid. Jadi, dia merupakan jumlah kromosom yang 2N atau kromosom tubuh. Kemudian ada yang struktur yang bersifat haploid, artinya bahwa jumlah kromosomnya itu hanya setengah. Nah, biasanya jumlah kromosom yang hanya setengah ini, haploid ini dia dimiliki oleh struktur sel kelamin gitu. Oke, nanti kita akan lihat biasanya haploid itu adalah tahap gametofit. Kemudian mana struktur-struktur yang tergolong sebagai diploid dan mana yang struktur-struktur yang tergolong sebagai haploid. Baik, metagenesis tumbuhan lumut kita awali itu yang pertama adalah spora. Jadi apabila spora disebarkan oleh kotak spora, maka apabila spora itu jatuh pada lingkungan yang lembab, lingkungan yang memungkinkan si tumbuhan lumut itu untuk hidup, spora itu akan berkembang menjadi struktur yang disebut sebagai protonema atau tumbuhan lumut muda. Nah, spora ini dia bersifat haploid, dia tumbuh menjadi protonema, dia melakukan pembelahan secara secara mitosis untuk membentuk protonema. Oke, selanjutnya protonema dia berkembang menjadi struktur gametofit. Nah, struktur gametofit ini adalah struktur tubuh lumut dewasa. Jadi lumut yang biasanya kita ketemukan di lingkungan kita biasanya dia adalah struktur gametofitnya lumut itu sendiri. Nah, dia punya set kromosomnya itu hanya setengah, oke, atau haploid, di mana struktur gametofit ini dia akan berkembang untuk membentuk archegonium dan antheridium. Jadi dia akan membentuk archegonium dan antheridium, dan archegonium. Nah, di mana antheridium ini dia merupakan struktur haploid, archegonium ini dia juga merupakan struktur haploid. Nah, antheridium dia akan berkembang, dia akan membentuk, dia akan menghasilkan sel sperm atau spermatozoid yang bersifat haploid, dan juga archegonium dia akan menghasilkan sel telur yang bersifat haploid. Nah, selanjutnya dengan bantuan air dan juga pergerakan dari sel sperm, dia akan bergerak untuk mendekati dengan ke sel telur, di mana dia akan berenang, di mana mediumnya itu adalah air, jadi dia membutuhkan lingkungan yang lembab untuk agar si sperm ini dapat mencapai sel telur. Kemudian dia akan membentuk zigot, di mana zigot ini dia adalah struktur yang diploid. Oke, kemudian zigot ini dia selanjutnya akan berkembang menjadi sporofit, struktur sporofit atau struktur yang menghasilkan spora. Oke, nah selanjutnya spora dia akan di dalam kotak bukan spora, zigot akan berkembang menjadi struktur yang membentuk spora atau yang menghasilkan spora, yaitu sporofit,
yang dimana dia memiliki sporangium atau kotak spora. Oke. Nah, di dalam kotak spora atau sporangium ini terjadi proses meiosis, di mana dari yang dia membentuk hasil dari meiosis tersebut dia membentuk spora. Oke, jadi dia membentuk spora yang juga karena merupakan hasil meiosis, jadi dia merupakan haploid, sedangkan sporangium diploid. Nah, spora ini selanjutnya dia naik ke atas, artinya bahwa dia sudah bisa apabila dia matang, dia akan dikeluarkan dari kotak spora dan jatuh di tempat lembab dan kemudian mengulang jalur metagenesisnya ini. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa untuk pergiliran hidup dari tumbuhan lumut itu dia lebih cenderung atau lebih dominan tahap gametofit atau yang dimana tahap dalam bentuk haploid, yaitu spora, protonema, gametofit, semuanya ini kemudian ya spora dia adalah dalam kondisi yang haploid, strukturnya itu gametofit gitu. Oke. Strukturnya itu dia haploid. Sedangkan yang bersifat diploid itu hanya sigot dan sporofit, bagian sporofitnya saja, sehingga pada tumbuhan lumut ini diketahui bahwa fase hidup gametofit itu dia lebih dominan dibandingkan dengan fase hidup dari sporofit. Oke, baik, demikian video pembahasan kita terkait dengan metagenesis tumbuhan lumut. Sampai jumpa di video pembelajaran